Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada hari ini Ahad tanggal 21 September tahun 2025, Dewan Masjid Indonesia Ranting Sumur Batu kembali menyelenggarakan silaturahmi subuh atau lebih dikenal dengan subuh putih, di mana pada bulan September ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Masjid Jami' Fathahilah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dewan Masjid Indonesia Ranting Sumur Batu setiap bulannya menyelenggarakan silaturahmi subuh. Namun kemarin pada bulan Agustus tidak terselenggara karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Dan alhamdulillah pada bulan ini kembali terselenggarakan, yang insya Allah akan kita ikuti videonya berikut ini, di mana pada tahap awal ini kami sertakan sambutan dari Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Fathahilah, sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Kemayoran, dan sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kemayoran. Demikian sahabat muslim, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum acara gabungan subuh putih ini kita mulai, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar, dengan situasi dan kondisi yang penuh dengan keberkahan, dan yang terpenting tercapai maksud dan tujuan dengan penuh keridhaan. Nawaina an naqra'a fi suratil Fatihah bisalamati dunya wal akhirah wa bitahsili maqsudina al-mazkurat ya Rabb syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qadirul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min samimin nizar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man bi salati alaihi tukhatul auzar wa bi salati alaihi ruhamul kibari was sighar wa bi salati alaihi nata'mu fi hadihi dar wa fitil kadar sayyidil jinni wal bashar wa sayyidin nuril anwar wa tilyaqil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'asyar. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadratil kiram wal mukhtaram, para guru, para kiai, para ustadz wal ustazah, para pimpinan majelis taklim ilmu, yang semoga atas kehadiran semuanya dapat menambah keberkahan pada ini tempat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, yang semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau-beliau dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Kemayoran, atau yang diwakili oleh wakilnya Bapak Ustadz Farhan Maksudi MM.Hum. Mohon maaf Pak Kiai Haji Muhammad Thoib, Ketua MUI, beliau berhalangan hadir karena beliau saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam. Oleh karena itu kita doakan semoga beliau Allah angkat segala penyakitnya, Allah kembali berikan kesehatan yang paripurna kepada beliau, dan senantiasa Allah berikan kebaikan yang penuh dengan kemaslahatan dan kemaslahatan yang penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Kemayoran, Bapak Haji Bambang Subroto. Yang kami hormati Ketua DMI Ranting Sumur Batu, Bapak Dr. Andus Haji Amin Karim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Arifin MAP, namun sampai dengan saat ini beliau belum hadir ya, entah mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin ada acara lain, kita tunggu saja. Yang kami hormati Bapak Camat Kemayoran, Bapak Haji Ziki Serlan. Yang kami hormati Bapak Lurah Sumur Batu, Bapak Haji Nur Hadiat. Yang kami hormati Ketua RW 01 Bapak Nasimin. Yang kami hormati para Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 14 berikut seluruh jajarannya. Kehadiran para Bapak Ibu sekalian di masjid ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, keluarga besar daripada DKM Masjid Jami Fatahillah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita selalu ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah dan bisa selalu tumaninah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap tamu undangan yang hadir, para bapak, para ibu, para saudara, mustami'in, mustami'at yang dapat kami sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semuanya.
alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Para bapak ibu jamaah as'adakumullah, segala puji bagi Allah yang telah dan akan terus memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus kita masih diberikan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya bisa kembali bangun subuh di pagi hari ini. Karena jujur saja bangun subuh itu terkadang berat dibandingkan kita ngangkat galon air. Terkadang bangun subuh lebih berat ketimbang kita ngangkat gas 12 kilo. Tapi mudah-mudahan saja Allah karunia kita keistiqomahan untuk bisa selalu bangun sebelum azan berkumandang dan bisa selalu berjamaah subuh di masjid manapun. Kemudian salawat ma'asalam, rasa talim bertabur mahabbah dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang beliau adalah manusia yang termulia hatinya, terlembut lisannya, terkuat ibadahnya, terberat ujiannya, terbanyak amalnya, dan pastinya terjamin surganya. Yang beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita yang hadir saat ini beserta dengan keluarga kita berharap diakui sebagai umatnya dan berharap sangat bisa mendapatkan jatah syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, sebagai tuan rumah izinkan kami atas nama DKM Masjid Jami Fathahillah mengucapkan selamat datang dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak ibu sekalian di masjid ini. Fa insyaallah kehadiran kita di masjid ini bukan hanya untuk memperkuat silaturahmi, tapi juga insyaallah menjadi sumber keberkahan. Kama kolak-kolot baheula, kalau kata orang tua dulu mengatakan, orang yang subuhnya hidup, orang yang biasa subuhnya hidup, insya Allah seharian ia akan penuh dengan keberkahan, insya Allah. Dan acara pengajian subuh gabungan ini bukan hanya sekedar kita duduk setelah sholat bersama, tapi insya Allah bisa menjadi wasilah memperkuat silaturahmi, wasilah menambah ilmu, dan wasilah insya Allah menambah keimanan kita. Kalau kata orang bijak mengatakan, kalau hidup kita pengen tenang, hadirlah majlis ilmu. Insya Allah di sini kita mendapatkan pahala ilmu dan juga pahala silaturahim. Alhamdulillah. Begitupun kami atas nama DKM Masjid Jami Fathahillah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama dari DMI yang selalu mendorong kegiatan baik ini. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pengurus DKM yang sudah menyiapkan dan melakukan hal-hal yang keperluan tersebut diperlukan selama acara ini berlangsung. Dan kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada para donatur, para dermawan, para orang-orang baik yang telah menginfakkan sodakohnya, baik itu berupa uang, tenaga, maupun ilmunya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi wasilah amal soleh yang tak terbantahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan kembali Allah bukakan pintu rezeki yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih maslahat dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mari sama-sama kehadiran kita pagi hari ini kita niatkan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atas segala niat baik kita maupun langkah kaki kita untuk datang di masjid ini kembali bisa menjadi amal soleh yang tak terbantahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, saya sebagai ketua DKM Masjid Fathahillah dan juga mewakili daripada pengurus DKM Fathahillah tentu menyadari segala kekurangan di sana sini,
baik dari segi penyambutan, segi tempat maupun segi jamuan atau hidangan yang nanti akan kami siapkan. Mungkin terjadi kekurangan di sana sini, maka kami mohon maaf lahir dan batin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudma sofa wa dama qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request dari Pak Haji Amin Karim. Saya sambutan sekaligus MC, double job ya. Karena mungkin biar acaranya semakin efisien, karena jam 6:15 mungkin sudah selesai. Nanti kita ramah tamah di teras masjid. Baik, posisi saya sekarang sebagai MC ya. Berlanjut kita pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari pihak MUI yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Suyuti. Kepada beliau, faltafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama dan yang paling pertama yang kami hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kemayoran, yang kami hormati Bapak Lurah dan segenap lurah yang hadir di Kecamatan Kemayoran, khusus Kiai kita Kiai Haji Dr. Andes Amin Karim sebagai narasumber pada subuh gabungan ini, para kiai, sesepuh, pinesepuh, asatid wal asatidah wal ustad wal hujjaj yang saya hormati, dan tidak lupa seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa bisa hadir pada kesempatan subuh gabungan ini. Insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita banyak salawat Nabi, kita banyak doa kepada Allah Ta'ala, melalui nanti insyaallah syafaatnya akan diberikan kepada kita yang ahli masjid, yang hadir selalu dalam kegiatan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita bersyukur sekali bisa bermuwajahah satu sama lain, antara yaitu jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ya ini keluarga besar Majelis Ulama Kecamatan Kemayoran, DMI, ya, kemudian juga warga jamaah sholat subuh, di mana kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka ialah bersilaturahim. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hari akhir, sambunglah silaturahim. Ini subuh gabungan adalah merupakan wadah daripada apa? Kita kerjasama, kolaborasi antar apa? Yaitu lembaga Islam, MUI, DMI, DKM dan seterusnya. Insyaallah ini akan semakin syiar agama kita di bumi Kecamatan Kemayoran.
Camatnya alhamdulillah hadir, memberikan spirit kepada kita seluruh jamaah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau camatnya, lurahnya sudah demen dengan subuh gabungan, insya Allah itu tanda-tanda apa akan kemakmuran masjid kita. Masjid adalah tempat untuk bersujud. Tidak hanya bersujud, kita bersilaturahim, pemecahan ekonomi umat, kemudian bidang-bidang sosial lainnya. Inilah peran masjid. Sebagaimana sejarah riwayat Rasulullah SAW, masjid adalah sangat penting, very important. Maka dalam surat Al-Isra, minal masjid ilal masjid. Kenapa begitu pentingnya, dahsyatnya penting daripada kepentingan subuh gabungan di masjid-masjid. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan subuh gabungan ini, umat Islam semakin rukun dan guyup bersama-sama, dan juga kemudian umat Islam bisa menyejukkan umat dan warga bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya umat Islam umat yang mayoritas, tapi kita perlu kajian-kajian ajaran kita supaya semakin hari, semakin bulan, tahun dan seterusnya semakin maju. Bukan maju jamaahnya aja, tapi maju segalanya. Intelektualitas, sumber daya manusianya itu perlu kita tingkatkan. Saya pribadi Ahmad Suyuti mewakili Ketua MUI Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Thayyib. Beliau dalam keadaan sakit, opnam di Rumah Sakit Islam. Mohon ikhlas dan ridhonya untuk membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau cepat-cepat pulih kembali. Ya, mohon doa Ummul Quran dari bapak-bapak ibu sekalian jamaah, khususan ila rohil jasad Kiai Haji Muhammad Thayyib bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya MUI Kecamatan Kemayoran mengucapkan matur nuwun nuwun, terima kasih sekali kepada DKM Masjid Jami Fathahillah Sumber Batu ini yang telah menampung menerima kami jamaah. Mudah-mudahan ya pengurus DKM Masjid Jami Fathahillah semakin giat, semakin maju lagi dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Fathahillah ini. Dan pengurusnya mudah-mudahan panjang umur, murah rizki, selamat dunia dan akhirat, amin. Dan begitu pula kita ahli masjid, insya Allah menjadi ahli masjid, mendapatkan payung di saat-saat nanti di hari akhirat. Orang banyak lapar, aus, kesulitan segalanya, tapi ada payung Allah. Aina ahlal masjid, di mana ahli masjid, insya Allah mendapatkan payung perlindungan dari kesulitan itu. Mudah-mudahan ya kami tidak memberikan sambutan panjang. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kita bisa bersambung pada gelombang yang sama. Insya Allah kita doakan ini acara subuh gabungan adalah suatu model yang dimana kita mempersatukan umat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf pada para kiai, para asatidzah, jamaah semuanya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hatur nuhun sukron kepada Bapak Haji Ahmad Suyuti yang telah memberikan sambutannya mewakili daripada MUI Kecamatan Kemayoran, yang beliau memberikan sambutan begitu sangat semangat dan penuh dengan berkobar-kobar gitu lah. Mudah-mudahan hidup beliau penuh dengan keberkahan dan penuh dengan semangat, yang berharap sangat keberkahan tersebut mengalir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, berlanjut kepada sambutan yang ketiga, yakni akan disampaikan dari Bapak Camat kita yang terhormat Bapak Haji Diki Suherlan. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matullah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para hujaz, para sesepuh. Yang saya hormati hadir bersama saya di sini Pak Lurah, terus Pak Sekel juga hadir. Yang kita hormati Ketua DMI Kecamatan Kemayoran beserta jajaran, Ketua MUI Kecamatan Kemayoran yang dalam kesempatan ini tadi kita sudah sampaikan doa untuk beliau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera dan bisa bersilaturahim terus bersama kita. Yang mewakili dari MUI, segenap para ketua ranting DMI se-Kecamatan Kemayoran, wabil khusus yang hadir di sini Ketua Ranting Kelurahan Sumur Batu dan Serdang. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Fatahillah, masjid yang luar biasa megahnya. Tadi saya sampai di sini kurang lebih jam 4 kurang, saya pandangi aja nih masjid. Luar biasa Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh putih gabungan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur karena atas nikmatnya kita semua insya Allah dalam keadaan sehat dan sehat terus. Saya selalu menyampaikan kata sehat itu 2 kali, dalam keadaan sehat dan insya Allah sehat terus. Karena Bapak Ibu semuanya, selain nikmat lain yang kita terima, yang betul-betul sangat dirasakan adalah nikmat sehat. Sehingga kita hadir di sini tentunya selain nikmat lain, yang paling utama adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan kita sehat semua. Pagi hari ini sesuai dengan rutinitas tentunya Bapak Ibu semuanya, kita melakukan gerakan silaturahim melalui sholat subuh gabungan ya. Kalau istilah zaman-zaman saya lurah itu sholat subuh gabungan. Artinya dalam kesempatan kita berukhuwah Islamiyah, terkhusus terkait dengan hablum minannas, maka perlulah kita melakukan silaturahim, yaitu melalui gerakan sholat subuh berjamaah yang biasanya tersentralkan di satu masjid atau musola. Nah, ini tidak mengurangi hikmah atau niatnya kita semua bahwa kita selalu memamurkan tempat kita, baik itu masjid atau musola, dengan sholat subuh berjamaah. Namun demikian ada yang memang jangan pernah kita tinggalkan. Ini mungkin agak sedikit kenceng gitu kan. Artinya
yang paling utama kita menggerakkan sholat subuh berjamaah itu adalah di keluarga, gitu. Itu karena bagaimanapun juga sebuah keluarga itu tadi berawal dari yang namanya aktivitas ibadah, terutama kita dalam melaksanakan ibadah awalan yaitu sholat subuh. Syukur-syukur yang namanya kegiatan sholat subuh berjamaah kita bisa mengajak pada keluarga kita untuk bersama-sama menuju masjid atau musola, gitu. Ini gambaran mungkin terkait dengan sholat subuh gabungan. Kembali kepada makna kita bersama-sama bersilaturahim, tentunya ini adalah suatu kegiatan yang memang ada sejak dulu, dirintis oleh para guru-guru kita dengan tujuan bahwa kita cinta dengan Islam, cinta dengan ibadah, dan cinta dengan tempat ibadah kita. Itu konteksnya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terkhusus warga dari Kelurahan Sumur Batu, pada umumnya di Kemayoran. Sekaligus saya ingin menyampaikan informasi atau laporan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu terjadi di wilayah kita di Jakarta, dan ini mungkin secara umum terjadi di beberapa daerah di kota-kota se-Indonesia, gitu, di mana adanya suatu aktivitas unjuk rasa yang berujung pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji atau anarkis, gitu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya banyak terima kasih. Kenapa? Karena sampai dengan yang namanya menjelang situasi tenang, gitu, kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya secara kesadaran tentunya bisa menjaga kampung kita, gitu kan. Artinya kita lihat yang namanya beberapa lokasi atau tempat di wilayah-wilayah lain ini sampai terjadi yang namanya pengrusakan atau bahkan penyerangan kepada fasilitas negara lainnya seperti Polsek, Polres, yang memang pada saat itu menjadi sasaran dari masa UNRAS, gitu kan, yang negatif. Karena di sini ada irisan yang tipis antara UNRAS dengan anarkis, gitu. Saya katakan lebih tebal lagi, itu adalah masa anarkis. Kalau UNRAS itu adem-adem saja, jamnya bebas, jamnya selesai, bubar, aman, gitu. Alhamdulillah Pak Kiai, tentunya ini semua berkat doa kita semuanya ya. Mungkin di tempat lain yang namanya Polsek diserang, terus Polres sampai dibakar kan. Kemayoran kita semua ngejagain itu semua. Mulai dari Sumur Batu ujung yang paling timur di sini, Pak Lurah beserta Bapak Ibu semuanya, warga, FKDM hadir, para ketua RW, LMK ngejagain kampung kita. Nah, dalam hal ini tentunya perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan unjuk rasa. Dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi tentunya ini adalah sesuatu yang memang dibenarkan. Artinya secara ketentuan ini dilindungi oleh undang-undang. Bebas. Bahwasanya
pribadi atau golongan atau kelompok ingin menyampaikan suatu permasalahan atau ingin menyampaikan aspirasi, itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga pihak aparat terkait manakala ada kelompok atau massa unras yang ingin menuju satu tempat menyampaikan aspirasi, maka akan dilindungi, gitu, akan dijaga. Tapi sebatas itu semua tersampaikan secara baik dan mengikuti ketentuan yang baik pula. Adanya yang namanya pemberitahuan, adanya yang namanya izin unjuk rasa, terus dilakukan unjuk rasa dengan baik, penyampaian dengan baik, sampai kepada yang namanya aturan main ataupun batasan melakukan unjuk rasa itu ada jamnya, gitu. Itu tidak melebihi dari jam 18, bubar, aman dan tertib itu. Namun ya sama-sama kita ketahui kemarin itu konteksnya sudah lain, ya. Artinya sisipan dari unjuk rasa yang baik ini ada pihak-pihak lain yang tentunya ingin membuat situasi bangsa Indonesia ini tidak dalam keadaan baik. Tapi alhamdulillah, sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Tentunya saya pun ingin menyampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya era sekarang kita penuh dukungan dari digitalisasi, ya, teknologi semuanya, sehingga yang namanya berita informasi itu luar biasa cepatnya, gitu kan, cepatnya. Baru kejadian sekarang 2-3 menit ke depan se-Indonesia udah dapat, gitu. Seperti yang namanya kejadian waktu di Bendungan Hilir. Kebetulan saya ada di situ pada saat itu, gitu kan. Jadi kejadian ba'da maghrib, gitu, mohon maaf, ba'da isya itu 5 menit, belum sampai 5 menit sudah ada di TikTok, sudah ada di media sosial lainnya. Artinya itulah yang namanya percepatan. Namun tolong sekali lagi untuk diri kita dan tentunya untuk saudara-saudara kita, semua informasi haruslah kita dapatkan secara baik dan utuh, ya. Karena kenapa? Kembali lagi, kalau konteksnya sudah mencari sesuatu hal yang pada akhirnya itu informasi atau kejadian dipenggal-penggal, sehingga penafsiran atau pemandangan kita, penilaian kita itu akan lain, gitu. Jadi lihatlah segala sesuatu itu dalam keadaan yang utuh, gitu ya, gitu. Jadi jangan kira nih, contoh saja, misalkan kita dari luar masuk ke masjid, ini terkait dengan amal jariah, misalkan amal jariah, Pak Lurah masuk, gitu kan. Di depan masjid itu biasanya suka ada yang sudah menampung amal jariah, gitu ya, kan ada tuh. Nah, masuk Pak Lurah, begitu sampai depan, ketemu Pak Lurah, keluar dompet, masukin, gitu kan. Setelah masukin uangnya, masuk ke masjid, jalan, ya kan, kegiatan. Mulai lagi yang namanya koropak atau keliling yang meminta amal jariah, ya, pakai roda, pakai kotak, gitu. Begitu lewat, gitu kan, lewat depan Pak Lurah kan udah ngasih tadi di depan, gitu.
Ya udah lewat tuh. Yang di belakang Pak Lurah ngelihat, pelit amat lurah ya katanya. Kotak lewat kagak dicolek, kagak buka dompet terus masukin gitu kan, terus gitu kan. Udah selesai, dia keluar ya kan, yang melihat itu baku cerita sama yang lain, gile lurah pelit katanya, itu yang namanya koropak lewat kagak ada dimasukin gocap cepek mah katanya kan gitu, lurah gitu. Padahal Pak Lurah sudah ngasih di depan gitu kan. Iya. Nah ini konteks keutuhan kejadian yang memang harus kita simak secara bersama. Artinya secara utuh yang melihat Pak Lurah tadi di belakang mungkin tidak melihat Pak Lurah pada saat di depan gitu ya, sehingga punya penilaian pada saat posisinya di belakang Pak Lurah tidak memasuki sumbangannya gitu. Nah, sehingga pada akhirnya patutlah kita mengedepankan satu persepsi baik sangka gitu ya, baik sangka, sehingga kita bisa yang namanya melakukan telaahan ya kan, atau lebih canggihnya lagi penelitian, atau yang dianjurkan oleh agama yaitu tabayun gitu. Bapak Ibu semuanya, itu sekelumit contoh ya, contoh artinya banyak sesuatu hal terjadi di lingkungan kita, di lingkungan rumah, di lingkungan kita beraktivitas kerja dan sebagainya, sehingga yang namanya mindset kita ya, pola pikir kita untuk selalu berbaik sangka serta melakukan tabayun atau klarifikasi itu patutlah selalu kita pegang ya. Jangan sampai ini terjadi di lingkungan kelak itu Pak RT itu pusing karena yang namanya fitnah selalu muncul dari warganya. Pak RW juga begitu, alih-alih yang namanya guru-guru kita fitnah aja, yang namanya muncul atau diterima oleh beliau-beliau ini. Nah, kita kembali sekali lagi, ayo kita sama-sama melihat segala sesuatu hal itu dalam kondisi yang utuh ya, yang utuh. Jangan sampai nanti penilaian kita justru menimbulkan fitnah kepada orang tersebut. Terus yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ayo kita kedepankan dalam kita berhubungan dengan sesama manusia itu tentunya kita bisa melakukan klarifikasi atau tabayun. Jangan sekonyong-konyong langsung kita menyebarkan hal-hal yang memang belum dalam kondisi utuh atau jelas situasinya, jelas maknanya, ini sudah disebarkan kemana-mana. Walhasil kalau seandainya tidak sesuai maka fitnahlah untuk beliau, kasihan difitnah dulu. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya yakin di Sumur Batu ini atas kepemimpinan Pak Lurah yang didampingi oleh sesepuh semuanya, para kiai, para guru, terus pengurus RW, LMK, ada FKDM semuanya, Sumur Batu semakin maju. Amin. Ibadahannya luar biasa kalau Sumur Batu. Saya kenal yang namanya cerita dari para pendahulu ya, lurah-lurah Sumur Batu, camat di Kemayoran, luar biasa yang namanya kekeluargaan di Sumur Batu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.